Saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh. Ya, jadi kita masuk kepada sidang ya. Kita baru dibuka sidang setelah anggota kembali ke dapilnya masing-masing yang biasa disebut dengan namanya reses. Banyak sekali masukan, aspirasi termasuk juga beberapa usulan kepada pihak eksekutif. Kami semua tadi mengunderline beberapa diantaranya program makan bergizi gratis. Itu ternyata banyak sekali temuan di bawah yang akan segera ditindaklanjuti oleh DPD RI melalui rapat-rapat terkait dengan stakeholder terkait, Badan Gizi Nasional, kementerian terkait, mungkin BPOM dan lain-lain. Dan itu nanti akan kami jadikan bahan pengawasan. Sehingga program yang baik ini betul-betul bisa berhasil dengan baik, kemudian outputnya baik dan tidak menjadi masalah. Yang disebut tadi temuan langsung di lapangan itu apa, Bang? Beberapa yang diusulkan oleh anggota DPD, senator tadi, beberapa diantaranya sampling ya, karena ini kan baru sekali ya. Tapi kita bekerja lebih cepat, bergerak lebih cepat, melakukan fungsi pengawasan. Diantaranya pertama tadi itu disampaikan ada, kalau teman-teman di timur ya, di Papua harga atau indeks makan bergizi gratis ini kalau teman-teman di timur itu menurut teman-teman pantauan langsung di bawah itu jauh dari cukup. Ini kan menjadi bahan juga. Lalu temuan juga di lapangan beberapa diantaranya adalah memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kadar gizi yang makan, apakah BPOM dan lain-lain. Nah itu diantaranya saja ya, dan banyak tadi teman-teman mungkin. Nah ini akan jadi bahan kami untuk segera menindaklanjuti, dan ini menjadi bahan rujukan juga untuk membuat rekomendasi atau menyampaikan kepada pihak eksekutif sebagai pelaksana program ini. Itu kan temuan di lapangan atau mendapat laporan, bagaimana kemudian anggota di media yang menyebutkan ada misalnya rasanya aneh, tidak enak, atau menunya kurang. Ya. Apakah itu juga menjadi bahan evaluasi? Jadi karena ini program kan baru dimulai dari tanggal 6 kemarin, baru kurang lebih ya beberapa hari yang lalu. Nah sekali lagi kami dari parlemen atau DPD sangat mendukung program yang baik ini untuk memastikan bahwa generasi ke depan persiapan 100 tahun Indonesia itu baik. Nah, hanya saja memang program ini harus kita awasi dengan maksimal, makanya DPD mengambil peran sesuai dengan konstitusi yang ada, melakukan fungsi pengawasan. Termasuk diantaranya hal-hal yang sangat sepele pun itu akan menjadi bahan kami nanti, pada akhirnya nanti menjadi bahan eksekutif. Termasuk yang tadi disampaikan. Kami nggak mau buru-buru dong, maksudnya menyimpulkan hanya karena dari postingan di sosial media. Makanya kami langsung mau informasi A1. Pertama dari stakeholder terkait, kemudian nanti anggota DPD lagi yang akan turun ke lapangan untuk memastikan itu benar atau tidak. Gitu. Pak Sultan, ini kan pos anggaran menjadi sesuatu yang krusial ya. Kemudian kalau mengandalkan APBN aja tentunya akan jangka panjangnya akan sulit begitu untuk di tahun pertama. Adakah saran dari Pak Sultan ataupun DPD mungkin menggunakan zakat begitu untuk pembiayaan MBK? Ya, jadi begini, justru saya yang kemarin beberapa yang lalu kasih komen itu, saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong, kami punya
kami punya negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut ya support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas pasti. Bang, Gitu. izin Bang soal RUU Omnibus Law kan tadi ya salah satu agendanya yang dibahas DPD kan itu apa aja nih kesimpulannya dan Ada rencana oleh teman-teman DPR, lebih khususnya lagi Komisi 2 untuk memunculkan omnibus politik. Buat saya ini sesuatu yang baik, kemudian kami dari parlemen, dari DPD juga mengapresiasi sebagai sebuah langkah atau salah satu solusi konstitusional. Kita juga tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada keputusan politik mulai dari MK memutuskan presidensial threshold 0%. Nah, banyaknya atau beberapa regulasi undang-undang itu yang memang terkait dengan urusan politik, ada undang-undang pemilu, undang-undang Pemda, undang-undang Pilpres dan lain-lain, maka ide untuk memunculkan omnibus politik ini menurut saya ide yang harus kita apresiasi dan DPD akan terlibat secara aktif. Kami pun akan mengusulkan dan dim-dim nanti ketika ini memang dimulai, karena memang banyak masalah politik atau banyak regulasi setingkat undang-undang yang terkait dengan demokrasi dan politik kita itu, lebih lagi kepada urusan pilkada dan lain-lain, itu yang harus mulai kita upgrade, harus mulai kita koreksi, harus mulai kita evaluasi dan perbaharui dengan kondisi terkini, termasuk demokrasi kita yang termasuk itu ya Pak yang Pak Presiden meminta untuk DPRD memilih langsung kepala daerah itu. ya tentu banyak sekali bahannya nanti. Saya berpikir ketika dibuka omnibus secara politik, makanya DPD pun sudah punya banyak bahan. Salah satunya adalah bagaimana melihat demokrasi kita yang makin hari makin mahal. Itu salah satu contohnya. Makanya kita tunggu nih. Kita tunggu apakah memang omnibus politik ini segera akan diluncurkan, dan DPD tidak akan pasif. Kami akan secara aktif memberikan masukan, dim, dan bahan-bahan kepada teman-teman di DPR untuk menjadi bahan atau pintu masuk ya solusi konstitusi kita tanpa harus melakukan amandemen.